Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berbuka yang di Indonesia. Hadir juga bersama kita di sini Mr. Hafiz. Beliau warga negara Mesir yang sudah jadi warga negara Indonesia, sudah nyoblos, nyoblos juga kemarin waktu pilkada ya. Ya, beliau aktif di apa ini juga Parcel Lion Air ya. Dan ya, Bapak Ibu sekalian, bersama kita saat ini adalah Master Bagasi yang dulu memulai bisnisnya juga dari jasa penitipan ke beberapa negara dan sekarang alhamdulillah sudah mulai merambah semakin besar dan sudah mempunyai platform aplikasi berbasis online sendiri yang kalau kita lihat atau mungkin beberapa udah ada yang mendownload sehingga sudah bisa mempelajari yang mana aplikasi ini sangat berguna untuk pengiriman-pengiriman barang dari Indonesia ke negara-negara yang ada di dunia ini termasuk ke Mesir dan juga sebaliknya. Bagi kita yang biasa butuh barang-barang yang spesifik, yang khas Indonesia, khas dari kampungnya, itu banyak tersedia di aplikasinya. Dan kita kalau misalnya mau listing, mau mengembangkan usaha jasa penitipan kita supaya semakin banyak ordernya, semakin banyak pesanannya dan semakin mudah pengirimannya, saya rasa ini adalah satu kesempatan yang sangat baik di mana kita bisa melakukan kerjasama untuk eh, pengembangan dari ekspor Indonesia, pengembangan untuk kita sendiri juga dan juga untuk lebih memperkenalkan produk Indonesia ke mancanegara. Master Bagasi ini sempat 2 minggu yang lalu ya diterima oleh Menteri Perdagangan, eh, minggu lalu ya diterima oleh Menteri Perdagangan dan sudah diketahui kegiatannya oleh Menteri Perdagangan dan sudah mendapat rekomendasi dan Menteri Perdagangan juga memberikan rekomendasi kepada para perwakilan perdagangan agar dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan Master Bagasi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan hadirnya Master Bagasi di Mesir juga dapat memperlancar usaha kita dan dapat semakin memperkenalkan produk Indonesia ke Mesir dan juga sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Bagaskara ya. Ya, mari Pak. Ya, salam kenal Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Ari Bagaskara, rekan dari KNZ, bagian Business Development Master Bagasi. Salam kenal dan saya selalu Bapak dan Ibu. Mungkin untuk selanjutnya boleh uh, meeting atau Zoom webinarnya dilanjutkan lagi ya, Pak Oke, terima Syahran. kasih Terima kasih. Pak eh, Pak Syahran dan Pak Bagas ya atas sambutannya. Selanjutnya tanpa berlama-lama mungkin saya bisa langsung share screen ya menjelaskan fitur dan bagaimana Master Bagas ini bisa langsung dipergunakan oleh teman-teman di seluruh dunia pada khususnya di Mesir. Dan untuk Pak Syah mungkin boleh di allow share screen-nya. Boleh, sudah ya? Oke, Oke, sudah udah. ya. Sip. Silakan, silakan. Bisa. Oke. Bentar ya. Hmm. Kalau ini sudah kelihatan, Pak? Iya, bisa Sudah kelihatan. ya? Oke. Em,
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jadi Master Bagasi ini lahir dari eh, anak-anak muda yang ingin keluar negeri, tapi kita nggak punya duit pertamanya. Lalu kita jadinya just tipper sama sebenarnya sama teman-teman yang lain mungkin yang suka ke luar negeri dan menjual bagasinya. Namun setelah itu ketika kita melihat demand-nya sangat besar, produk-produk Indonesia begitu diinginkan oleh teman-teman diaspora yang kangen mungkin ya dengan rasa khasnya Indonesia dan barang-barang yang sulit ditemukan di luar negeri. Akhirnya kita mencoba menseriuskan gitu. Menseriuskan ini menjadi sebuah bisnis dan di 2021 kita bangun namanya PT Master Bagasi Indonesia. Kemudian lebih dari sekedar bisnis, setelah 3 tahun ini kita mau fokus untuk make an impact, di mana bisnis kita ini bisa membantu tidak hanya diasporanya, tetapi juga UMKM, para pelaku bisnis lokal di Indonesia yang kami semua percaya bahwa karyanya atau inovasinya itu bisa bersaing dengan produk-produk di luar negeri gitu. Dan siapa pintu pertamanya kalau bukan diaspora Indonesia? Jadi kita melihat diaspora ini bukan sekedar target market Master Bagasi, tetapi juga sebuah keluarga atau roda pendorong dari kemajuan perekonomian Indonesia. Nah, em, sebagai bagian dari visi memperkenalkan kekayaan produk Indonesia di pasar global, Master Bagasi telah membangun ekosistem digital diaspora Indonesia yang menyasar lebih dari 12 juta diaspora yang tersebar di seluruh dunia. Dengan teknologi cross-border e-commerce, kami memfasilitasi ekspor produk UMKM ke lebih dari 130 negara dengan skema B2C. Jadi mungkin selama ini inisiatif pemerintah dalam membantu UMKM ini berfokus pada skema B2B, business matching, yang mana memang sangat impactful terhadap kenaikan angka ekspor. Namun di sini Master Bagasi memberikan approach yang berbeda, sedikit berbeda, yaitu memanfaatkan ceruk pasar B2C, di mana pengiriman langsung ke depan pintu diaspora Indonesia, gitu ya, di mana hal ini juga tidak kalah penting setelah kami lihat karena jika kita berbicara tentang inklusivitas ekspor, inklusivitas UMKM untuk tap into the global market dan juga menghilangkan prejudis tentang eksklusivitas ekspor karena menurut kami pendekatan B2C ini sangat-sangat menarik untuk dikembangkan dan diberitakan kepada para pelaku usaha lokal agar mereka semangat dan langsung bermindset global gitu. Ketika mereka membuat suatu karya, mereka karena dengan kemudahan akses untuk ekspor di Master Bagasi, mereka langsung berpikir bagaimana caranya produk mereka bisa masuk ke pasar global gitu. Nah, memang kita ini berkomitmen untuk terus berinovasi, berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk ITPC, KBRI, Atas Perdagangan, dan juga kementerian-kementerian yang mengkurasi UMKM dari Sabang sampai Merauke untuk menjadikan produk lokal ini jadi kebanggaan global. Nah, makanya nanti kita akan menjalankan namanya Bentala Project, di mana kita tidak hanya marketing secara online gitu ya, tapi kita juga hadir di tengah-tengah diaspora dan juga sebagai katalisator pemerintah dalam pengembangan UMKM agar bisa bersaing di pasar global. Nah, jadi lebih dari sekedar program, Bentala Project merupakan sebuah gerakan ekonomi berkelanjutan yang menjembatani budaya Indonesia dengan teknologi. Tentunya di sini misi kita adalah memperkuat keberadaan produk Indonesia di pasar global dengan infrastruktur cross-border e-commerce atau kita sebut dengan teknologi gitu ya, karena kita percaya sesuatu yang ingin scale up itu pasti perlu sentuhan teknologi. Dan ini juga harapannya akan membuka kesempatan bagi UMKM untuk go internasional dan ternyata juga kemarin sempat dibilang bahwa banyak juga teman-teman diaspora yang suka buka usaha kecil-kecilan sebagai just tipper dan lain-lain, mungkin kita bisa kolaborasi bersama di sini. Dulu juga kita sebagai just tipper kita rasa capek gitu ya karena harus jet lag banget pulang pergi ke Jepang, Korea, Turki setiap 2 minggu sekali. Tapi akhirnya kita membangun sistem ini, membangun teknologinya, jadi ada skema lain di mana pengirimannya melalui
air freight gitu ya. Tidak perlu lama Oh, pakai sea freight. Biasanya sea freight itu 1 sampai 2 bulan, tapi kita dengan air freight. Namun bagaimana sistem kita akhirnya bisa memberikan price yang juga nggak apa ya, yang masih terhitung masih terhitung cost friendly gitu. Nah, ini juga kita alhamdulillah sudah mulai silaturahmi ke berbagai kementerian di Indonesia dan juga pemangku kepentingan atau perpanjangan pemerintah di luar negeri seperti KBRI dan PPI. Nah, di dalam Indonesia sendiri kita melakukan roadshow dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Jakarta, Surabaya, Bali, dan lain-lain untuk mengkurasi ribuan produk terbaik dari ratusan brand asli Indonesia, di mana nantinya kita akan membuat sebuah roadshow lanjutan di luar negeri. Mungkin nanti kita bisa bikin acara bareng PPI dan KBRI di Kairo gitu ya untuk merayakan atau meng-create Nusantara Wave itu sendiri. Karena kita udah capek ya mungkin dengan Korean Wave, Japan Wave, atau Western Wave yang mereka sangat-sangat berhasil gitu ya menancapkan identitas negaranya di berbagai belahan dunia. Tapi kenapa kita belum ada nih gelombang Nusantara yang memang benar-benar menunjukkan identitas Indonesia. Dan kami yakin mungkin dari sisi teknologi kita belum, tapi dari sisi produk dan kekayaan budaya kita bisa menang. Nah, langsung mungkin Pak Ari mau menambahkan sebelum kita ke fiturnya. Oke, oke. Mungkin kalau untuk secara garis besar, Bapak dan Ibu, segala apapun produk yang kami jual di e-commerce kami sebagai salah satu produk dari PT Master Bagasi, itu semuanya sudah 100% produk Indonesia jadi Ibu. Jadi segala produk Indonesia dari mulai FMCG, mungkin dari fashion juga dan beberapa kategori lainnya kita coba sudah kurasi dan sudah di-clearkan kalau itu sudah 100% produk Indonesia. Namun untuk saat ini memang kita lagi fase untuk penambahan juga sehingga dari Sabang sampai Merauke sebisa mungkin kita bisa coba bisa kurasi dan bisa ditampilkan di e-commerce kita sih. Oke, selanjutnya ini ada terkait dengan fitur-fitur yang akan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi sebenarnya secara cita-cita Master Bagasi ini sedang satu-satu membangun teknologi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan diaspora Bapak Ibu. Teknologi yang pertama kita bangun adalah memang untuk menjawab perpindahan barang. Tapi tentunya nanti kita lihat, kita dengar pasar sebenarnya butuh apa, misalnya butuh perpindahan uang yang lebih efektif dan efisien gitu ya, kita juga bisa menghadirkan MBP insya Allah di tahun kedua atau tahun ketiga Master Bagasi setelah pindah kantor ini. Nah, ini adalah segelintir achievement kita dari 2021. Kita sekarang sudah lebih dari 50 pekerja di Pejaten. Jadi teman-teman yang mau kirim barang pribadi juga bisa kirim barang pribadinya ke warehouse kita di Pejaten. Saat ini udah ada lebih dari 10.000 produk dari 500 brand yang berbeda, namun pastinya akan bertambah terus seiring berjalannya waktu. Nah, ini dia produknya. Teman-teman bisa download di Play Store maupun App Store, di mana ini ada berbagai mungkin saya bisa bilang simpelnya adalah kita benchmarking dengan Tokopedia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tokopedia ini sangat sangat bagus sekali dalam membaca behaviornya orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu ingin sekali terhubung dengan penjualnya. Beda dengan Amazon, mungkin orang-orang Barat mungkin suka check out aja tanpa harus bertanya gitu. Tapi dengan orang-orang Indonesia, kita belajar dari Tokopedia, kita akhirnya ada fitur chat Masta, di mana kalau teman-teman klik chat Masta, teman-teman bisa langsung terhubung dengan customer service kami, membicarakan segala hal mulai dari regulasi atau rekomendasi produk-produk ataupun terkait cukai dan lain-lain konsultasi seperti itu. Jadi chat Masta ini insya Allah kita bisa melayani 24 jam karena kantor kita juga ada 2 shifting customer service-nya. Dan juga
Di sini bisa dilihat ada sekitar 20 kategori produk Indonesia yang seperti siap saji ala kaki lima, cemilan buat rebahan, mie instan rasa Nusantara, dan lain-lain. Jadi kategorisasinya juga dikurasi secara brand seperti Indofood, Bambu, Indomie, Ajinomoto maupun secara kategori. Nah, kita melayani worldwide shipping. Sejauh ini Master Bagasi telah mengirimkan lebih dari 90 negara, ribuan paket ke lebih dari 90 negara. Dan pembayarannya pun kita sudah mengakomodir currency apapun. Jadi nggak cuman bank-bank di Indonesia, tetapi juga teman-teman jika ingin membayar dengan currency lainnya bisa menggunakan PayPal. Dan Bapak Ibu, ini menariknya adalah aplikasi ini dibangun untuk menjawab tadi ya kebutuhan diaspora. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ada fitur kirim barang pribadi di pojok kanan atas yang berwarna hitam, di mana teman-teman mungkin student yang ketinggalan barang-barang yang misalnya bukunya atau gulingnya yang nggak bisa dibeli di sana, bisa juga dikirim bareng produk-produk yang teman-teman check out dari sini gitu. Tapi karena memang komitmen kita adalah untuk menyebarkan produk-produk Indonesia, untuk fitur kirim barang pribadi, teman-teman harus check out dulu sebanyak Rp100.000 dari harga-harga yang ada di etalase kami, seperti itu. Nah, kirim barang pribadi ini ketika diklik nanti teman-teman bisa list barang-barang apa saja yang akan dikirimkan ke warehouse kita di Pejaten ya, Pejaten Jakarta Selatan. Nah, setelah itu akan di-pack together dengan si barang-barang yang ada di aplikasi. Nah, selain itu untuk chartnya di sini ada juga namanya keranjang bersama atau sharing chart, teman-teman. Kenapa sih sharing chart ini ada? Ini juga kita kita develop fitur ini berdasarkan keinginan dari diaspora, di mana kan kalau shipping fee itu kan lebih berat, itu lebih murah gitu ya. Namun mungkin ada teman-teman yang kebutuhannya tidak terlalu berat gitu, kebutuhan belanjanya. Untuk itu teman-teman bisa menggunakan keranjang bersama dengan menjadi host keranjang bersama. Lalu ada link keranjang bersama yang bisa teman-teman sebarkan di komunitas atau grup teman-teman agar bisa sama-sama mengisi keranjang bersama dan mendapatkan harga bersama. Jadi ada harga perorangan dan harga bersama. Dan harga bersama ini akan lebih murah lagi ketika sudah menyentuh misalnya 5 kilo atau 10 kilo, itu akan staging semakin murah begitu. Nah, selain itu ada juga fitur Fit di mana memang kita pengen aplikasi yang kita bangun ini benar-benar digunakan oleh target pasar kita, oleh diaspora Indonesia. Maka dari itu kita develop namanya Fit atau sajian. Jadi nantinya aplikasi ini menjadi social commerce ya, bukan cuman e-commerce, bukan cuman cross border e-commerce, tapi juga social commerce seperti TikTok ataupun Instagram begitu, atau Shopee juga kan sekarang sudah ada Fits-nya. Nah, teman-teman juga bisa melihat Fits di sini ini untuk konten-konten yang dibangun oleh UMKM bersama dengan tim branding kita yang sama-sama membuat konten-konten menarik terkait misalnya testimoni makanan atau konten-konten yang menginspirasi teman-teman untuk berbelanja atau ingin masak apa hari ini begitu. Ada juga di sini Explore Nusantara, teman-teman. Ini sebenarnya adalah yang ingin kita angkat bareng-bareng untuk tadi si gerakan Nusantara Wave ini. Ini adalah fitur yang paling kita banggakan di Master Bagasi, di mana ketika ada orang native gitu ya, atau orang bule atau orang luar yang ingin tahu apa sih Indonesia itu, kita tidak perlu lagi capek-capek menjelaskan gitu ya. Kita tinggal suruh aja untuk download aplikasi Master Bagasi. Dalam satu aplikasi mereka bisa lihat Indonesia itu punya apa dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketika diklik nanti ini petanya bisa di zoom, lalu diklik salah satu daerah dari peta tersebut, nanti akan muncul produk-produk dari makanan, kerajinan, dan apapun itu yang dimiliki oleh UMKM ataupun produk
asli brand Indonesia dari daerah yang diklik gitu. Dan ini juga nanti akan muncul kostum-kostum sesuai dengan daerahnya begitu. Dan ini tentunya masih dalam tahap development, nanti akan banyak lagi tentang Indonesia yang bisa kita sisipkan di fitur Explore Nusantara. Ada juga country based review, jadi teman-teman yang ingin melihat kira-kira pengalaman dari teman-teman diaspora sebelumnya seperti apa sih di Master Bagasi menurut negara-negara yang asal mereka gitu, bisa dilihat juga. Karena kan tentunya kadang-kadang pengalaman berbelanja teman-teman diaspora antar negara itu berbeda ya. Jadi misalnya terkait regulasi atau ya regulasi antar negara, bisa ke teman-teman biasanya share lewat review. Dan juga ini teman-teman sebenarnya kita sangat kami sangat mengharapkan kolaborasi antar diaspora dan institusi pemerintah untuk mewujudkan MB Mitra ini. Jadi konsep MB Mitra ini adalah kita merangkul UMKM untuk bermindset global dan mengembangkan pasarnya ke pasar global seperti itu. Nah, ini dia mungkin yang ditunggu-tunggu adalah transaction flow. Jadi dari aplikasi, mungkin kalau dari Tokopedia, Shopee, teman-teman kan hanya bisa membuat men-check out apa yang telah ada di sini gitu ya. Tapi dari aplikasi Master Bagasi through the app, teman-teman bisa pertama tentunya shopping dari etalase kami, dari 10.000 produk yang kita sajikan, atau juga request another product. Jadi ini ada semacam on-demand service, teman-teman. Mungkin teman-teman belum bisa menemukan barang yang teman-teman cari gitu ya. Mungkin brandnya juga belum besar. Jadi misal masih produk rumahan, atau bahkan tadi ya barang pribadi yang tertinggal, atau masakan orang tua gitu ya. Jadi teman-teman bisa chat aja di sini, minta dibelikan oleh customer service kami gitu. Biasanya memang membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari untuk Jabodetabek untuk fulfill barang yang di request gitu. Dan yang ketiga adalah yang tadi kirim barang pribadi. Jadi ada 3 source barang yang teman-teman bisa kirim dari Indonesia yang insya Allah bisa menjawab kebutuhan barang Indonesia untuk teman-teman. Nah, sebenarnya ada 2 kali payment ya Bapak Ibu ya. Pertama adalah pembayaran dari produk yang memang di check out di aplikasi. Namun kemudian setelah pembayaran produk akan proses packaging dulu. Jadi package misalnya ada dari ketiga ini semuanya teman-teman ada produk ya. Jadi kita akan ada waktu untuk menunggu setiap barang sampai di warehouse gitu. Setelah sampai di warehouse kita akan packing. Setelah packing ada notification kedua terkait pembayaran shipping fee-nya. Nah, shipping fee-nya itu sebenarnya akan sudah terestimasi ketika teman-teman check out produk dari aplikasi gitu ya. Di aplikasi itu akan terlihat, akan muncul estimasi cost-nya, yang mana cost-nya itu juga em, em, akan tergantung lagi dari berat barang-barang yang teman-teman check out gitu. Dan itu hanya estimasi saja. Nah, setelah payment kedua terkait shipping fee, package akan langsung diproses dan proses delivery. Untuk custom clearance sebenarnya tidak semua produk itu akan ada custom clearance. Lagi-lagi tergantung dengan regulasi tiap negara gitu ya. Dan juga sebenarnya karena ini adalah ceruk pasar B2C atau produk ini dideklar sebagai consumer goods gitu ya, atau dikonsumsi pribadi. Jadi sebenarnya banyak sekali peraturan-peraturan yang akan di waive di custom clearance. Uh, dan juga sebenarnya custom clearance ini akan tersambung langsung oleh email teman-teman. Jadi pastikan teman-teman ketika check out itu emailnya dipantau gitu 4 hari atau sampai 7 hari proses pengiriman gitu ya. Jika ada custom clearance email yang datang, teman-teman jika tidak tahu bagaimana mereplaynya, bisa langsung chat aja customer service kita untuk dibalaskan gitu ya. Karena kan sebenarnya nggak semua custom clearance email itu meminta cukai atau bea tadi ya. Tapi juga kadang ada deklarasi
atau permintaan penjelasan lebih detail lagi tentang isi paket gitu. Misalnya teman-teman mengirim sebuah canting gitu ya, canting itu yang untuk menggambar batik. Nah, mungkin mereka tidak familiar dengan produk tersebut. Nah, mereka biasanya akan meminta penjelasan lebih apa itu canting dan terbuat dari apa. Dan teman-teman nggak perlu repot karena bisa dialihkan ke customer service kita emailnya dan kita balas gitu. Dan biasanya pengiriman melalui udara ini 4 sampai 7 hari sampai di depan rumah. Oke. Nah, kalau ditanya mungkin ini agak-agak selling dikit ya Pak Ari ya. Kalau ditanya Master Bagasi, kenapa harus pakai Master Bagasi gitu? Mungkin saya bisa menjelaskannya dengan 4 pemain yang ada di cross border e-commerce atau e-commerce ini gitu ya. Nah, di sini sebenarnya Master Bagasi mencoba menjawab limitasi dari keempat pemain utama. Pertama ada Tokopedia, Shopee, Lazada. Mungkin teman-teman diaspora masih bisa mengakses Tokopedia, Shopee, Lazada, namun mereka tidak bisa mengakomodir pengiriman cross border gitu ya. Dan ada juga sebenarnya forwarder seperti Videx, UPS, Aramex, Kilo ID, Gurita dan lain-lain. Namun mereka tidak memiliki e-commerce gitu. Jadi teman-teman jika melewati forwarder atau kargo, teman-teman harus kumpulkan barang-barang sendiri, terus mempacking sendiri dengan standar internasional yang harus hati-hati dan membawa itu sendiri ke pool-pool dari forwarder tersebut. Tapi kalau dengan Master Bagasi, teman-teman bisa request apapun barang Indonesia di aplikasi terhubung dengan CS, konsultasi regulasi, serta kalau untuk kirim barang pribadi bisa minta pick up juga dari kita di Jabodetabek atau pun kirim melalui Paxel atau GoSend gitu ya, kita biasa GoSend. Nah, ada juga sebenarnya cross border e-commerce beberapa website yang menjual segmented product seperti Toraja Melo dan Sounder Lab atau Prabu. Namun memang jika dibandingkan dengan SKU atau varian produk Master Bagasi sangat jauh ya teman-teman. Kalau teman-teman beli sepatu di Prabu mungkin yang terkirim sepatu Prabunya aja, tapi kalau di Master Bagasi bisa sepatu Prabunya, bisa bocinya juga, bisa sambelnya juga, bisa baju-baju muslimnya juga. Jadi semua dalam satu box gitu ya, bisa campur-campur. Dan juga ada mungkin Asian Mart di sana gitu ya, tapi memang bahkan Asian Mart kadang-kadang jadi mitra kita, gimana kita mensuplai karena harganya juga akan akan lebih mahal ketika untuk beberapa barang akan lebih mahal ketika dia sudah masuk store di negara tujuan gitu ya. Jadi Master Bagasi menjawab limitasi dari keempat pemain perdagangan retail gitu. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Mungkin langsung aja bisa TikTok ada yang ingin bertanya, silahkan. Atau dari Bapak dan Ibu pengen cara untuk Dan mendaftarkan dan ada menggunakan videonya ya Pak, aplikasinya, Pak mungkin Bagas ya? aku boleh kebetulan kita sudah ada konten-konten dari Instagram Oh iya, kita, tapi nanti kita coba share via eh, apa chat ya, namanya link. chat Zoom linknya agar bisa dipelajari. Mungkin karena kan kita kan banyak konten yang pengen dikeluarin dan mungkin biar mempermudah Bapak dan Ibu untuk melihatnya. Ya. Untuk share screen-nya apakah sudah masuk Bapak dan Ibu? Belum ya? Oke, sudah. Mungkin ini yang pertama pengenalan secara singkat sih. Master Bagas itu gimana? Mau beli makanan Indonesia tapi susah dapetinnya. Sekalinya ada harus jalan jauh atau mahal harganya. Yuk kenalan sana, Master Cross border e-commerce pertama asli Indonesia. Di Master Bagasi tersedia berbagai macam produk asli Indonesia yang bebas komisi dan cetak. Dan pesanan yang diantar langsung ke alamat tujuan, bikin kamu nggak perlu dapetin semua yang kamu mau dari Indonesia.
Yuk download Master Bagasi di App Store dan Play Store sekarang. Master Bagasi, informasi bikin hidup jadi lebih asik. Oke. Nah, ada lagi untuk yang bagaimana cara mendaftarkannya. Cara daftar di aplikasi Master Bagasi dengan akun Google. Yang pertama, buka aplikasi Master Bagasi, pilih sign up atau daftar, kemudian masukkan akun Google yang sudah terdaftar di handphone kamu. Selamat, sekarang kamu sudah terdaftar di aplikasi Master Bagasi. Dan mungkin kalau untuk ada lagi, Daftar di aplikasi Master sebentar. Mungkin untuk populer belanjanya berikut, Bapak dan Ibu. pilih dan cek yang kamu mau. Di aplikasi Master Bagasi tersedia ribuan produk terbaik dari ratusan brand asli Indonesia yang bisa kamu pilih. Setelah kamu menemukan produk yang kamu mau, masukkan produknya ke keranjang. Yang ingin kamu check out, pilih check out. Sekarang kamu tinggal Nah, mungkin yang tadi disebutkan oleh KNZ, jadi setiap barang yang akan di check out, itu sebenarnya ada estimasi biaya pengiriman sesuai dengan negara tujuan. Dan jangan lupa ini hanya estimasi Bapak dan Ibu, dan sebenarnya masih bisa dikurangi karena kebetulan kita banyak sekali voucher dan kupon promo-promo yang bisa dipakai sebenarnya. Nah, jadi kondisinya ini adalah estimasi untuk biaya pengiriman nanti ditangguhkan ke tadi pembayaran kedua, karena ini estimasi bisa berkurang juga tergantung dari voucher yang digunakan. Dan mungkin ada beberapa fitur nih Bapak dan Ibu untuk fitur cek tarif, cek masta, dan cek pesanan. Sebenarnya dari sini kita bisa melihat juga bagaimana kalau misalnya dari customer kita bingung atau dari user kita bingung, ini bisa ditanyakan langsung kepada teman kita di Masta. Di sini kamu bisa cek estimasi harga dengan satset tanpa ribet. Jadi sebelum kamu udah tahu nih estimasi budget yang harus kamu keluarkan untuk pengiriman ke negara tujuan kamu. Saat ini penggunaan aplikasi yang pertama kamu bisa 150 atau kamu juga bisa langsung pakai fitur chat master. Di sini kamu udah dan langsung hati. Nah, kalau kamu udah order dan mau nanya soal pesanan kamu, kamu bisa pakai fitur cek pesanan. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang bisa digunakan di produk Indonesia dari luar negeri. Cuma aplikasi Bagasi di App Store dan Play Store. Ya, mungkin itu sedikit bagaimana cara penggunaan aplikasi kita dari mulai pendaftaran, untuk bagaimana cara belanja dan check out, dan bagaimana fitur-fitur yang ada di dalamnya. Mungkin kalau dari aku seperti ini aja sih yang pengen disampaikan KNC. Mungkin lanjut lagi ya langsung ke tanya jawab atau bagaimana Bapak Syahron dan rekan? Iya, langsung tanya jawab aja. Mungkin dari Mbak Enzi yang ini ya, yang lalu Ya, lintasnya ya. Silakan. oke siap. Pertama ya, can get the fees upon arrival to recipient. Sebenarnya Pak, ini mungkin aku jawab pakai bahasa Indonesia nggak apa ya? Iya, iya. Iya, iya. Oke. Sebelahnya ada penerjemah kok itu. Iya, iya. Iya, jadi memang fees upon arrival to recipient itu kan berarti COD, semacam COD ya.
cash upon arrival ya. Jadi memang tidak bisa kita pembayaran itu pasti di awal. Yang pertama memang tadi ada dua pembayaran. Yang pertama ada pembayaran produk terlebih dahulu, lalu nanti ada estimasi di bawahnya kira-kira berapa. Nah, biasanya estimasi tersebut kita tingkatkan gitu ya. Nantinya selain terpotong voucher, biasanya barang-barang itu akan semakin berat ketika ditambahkan dengan barang pribadi dan lain-lain, maka fee-nya itu akan per kilonya akan lebih murah. Mungkin aku bisa share kalau ke Mesir itu ada fitur cek tarif di website masih ada, Kak? Mbak, sedikit sedikit Pasam mungkin pakai bahasa Arab ya, Pasam ya, translate sedikit pakai bahasa Arab ya ke Mr. Hafiz. Ayat Inggris saja. Oh, dia Hafiz juga. Mr. Hafiz, أنت فاهم بالعربي ولا إنجليزي ولا إندونيسيا؟ Udah enggak? Mr. Hafiz. Yes. Hello. How are you? Yes. I'm Yes, here. yes. English. You want to talk English? Ya, halo, Mr. Hafiz. Yeah. Good afternoon, Mr. Nice to see you. Yes. Okay, gue jawab. Okay, Mr. Hafiz. So, cash upon arrival is still impossible to apply in our business process because there is actually 2 times payment in our application, and all payments are paid by rupiah. But if you need other currency, we also provide PayPal. So the PayPal system will reflect the currency with your currency to rupiah automatically. It will convert automatically. But to provide fees upon arrival is still impossible because the process is 2 times payment. First, you have to pay all the products that you check out. And then after that, we will process the parcels into package, in the packaging process. After the parcels is ready, we will calculate the weight and also the volume, and it will be multiplied to the shipping fee based on the price staging. So the price is also not, the price is staging. So if you only send 1 to 2 kilograms, the shipping fee is still expensive. But if you if you reach certain weight, which is like 5 or 10 kilograms, it will get cheaper, like 50 or 60% cheaper than you send 1 or 2 kilograms. That's why we developed the sharing chart or keranjang bersama. The sharing chart is the chart that you can create as a host of a chart, and the chart will generate a link of the sharing chart where you can share to others, to your friends, to together shop in using that chart, so you can together reach the certain weight to get the cheaper price. Maybe you can download the apps first, and there is a feature where you can check all the staging price, which is very exciting for people who's doing business, or for people who want to get the cheaper price. And also for this webinar, we will give you a voucher to give you a discount. So that's for the first the first question. And then maybe you refer. Mm-hmm. Can I comment, please? Yeah, sure, please. Okay. That means you are look like marketplace. You want. Yes, it's e-commerce. You are marketplace. Yeah, e-commerce. Yes, yes. the apps is e-commerce. So is shipping is add on. It's not the main topics. Yani you are 80% Yes. marketplace, Mr. Hafiz. and the 20% shipping. Depend on that. Right? Right. Sorry. Yeah, because since we are the e-commerce and we are the cross-border e-commerce, Mr. Hafiz, actually we are provided the shipping cost is similar like the other
our Marketplace. marketplace, but it's Mm. it's a little bit adjusted regarding the country destination, Mr. Yeah, Hafiz. yeah. However, So and the also we have several partner regarding the shipping, but it's depend on the the country based regional. and regional actually. Hmm. Yeah, so it's you stated as a same service provider. It's actually we just explain the other competitor, which is the yeah. I should correct the words as a same service provider, but we also beside the e-commerce, yes, we also provide or offer logistic, right? So, but we have to correct that words because we are Yeah. actually e-commerce. Yes. So So Thank you I for would that. like to ask here, Mhm. if you are mainly a marketplace, so you are Mhm. competing with Tokopedia, Mhm. this marketplace. So, Mhm. and also Tokopedia shipping the goods. If I buy Mhm. from different locations, I can ship by Tokopedia. Okay. Yes. So why I Yes. use it? If I use Tokopedia for buying the goods, and after that they ship to me, why I use your service? Oh, sure. Yes, because Tokopedia doesn't provide cross-border shipping. That's the limitation. And we So, here sorry, give doesn't. because the Tokopedia doesn't provide cross-border shipping. Tokopedia only provide domestic shipment. Yes. Uh-huh. You mean you are So it's outside a abroad? domestic e-commerce. The Tokopedia is domestic. domestic e-commerce, while Master Bagasi is a cross-border e-commerce. We shipped all around the world. Okay, but Yes. for that, every Hmm. every area have certain marketplace. For example, in Egypt, for example, there is Amazon in Egypt. Yes. So when Yeah. I'm in Egypt, I use Amazon. So Yes. Amazon, I buy product and I ship by Amazon. Yeah. So Yes. Actually, Amazon is also one of our inspiration. We would love to make the Amazon, but only specialized creating Indonesian's product. While Amazon, everyone can sell anything, Chinese product or products from all around the world. But in Master Bagasi, we committed to curate the best Indonesian's product. So if people want to know about what's in Indonesia, you just have to download our application and see everything what Indonesians have. Yeah, that's our unique selling proposition. But of course, finally, the market will decide. I mean, we don't want to say that we compete with Amazon. No, we just give the other shopping experience, the other options for the market to decide where they want to shop. Yeah. Thank you. I understand now. It's you are you are trying to market the Indonesian products outside Yes, more Indonesia. than the business, Pak Yes, Hafiz. that's yes, very good. that's right. Yeah, Yes, very good target. it's a Yeah, cultural movement. yes, very good target. Yeah. Okay. Yeah, and Diaspora Indonesia is our entry point. But Yeah. in the near future, we really hope that Master Bagasi is also is used for worldwide citizen, of course. Yeah. Okay. Thank you so much, Mr. Hafiz. And the next question from Felix, izin bertanya, apakah untuk aplikasi Master Bagasi ini bisa dipakai untuk berbisnis kuantiti berkapasitas 1 kontainer, khususnya kontainer river? Oke. Dan apakah beraktivitas di wilayah Jawa Barat? Oke. Untuk Pak Felix, memang kita ini beroperasi di B2C, Pak. Jadi B2C ini menggunakan air freight. Karena kita lihat B2C ini memang membutuhkan faster, better, cheaper service. That's why we use air freight. Jadi you just have to wait 4 until 7 days and everything is in front of your door. That's our service. Faster, better, cheaper. Just like Amazon lah. Yeah. So untuk container maybe after 3 years. So we're just getting started now. Maybe after 3 years we will tap into the B2B market and using the container. Jadi untuk sekarang memang kita belum melayani container.
Nah, untuk yang Jabodetabek, ini hanya pick up service-nya aja. We provide pick up service for your personal goods if you want to mix it with the products that you check out from our app. We provide pick up service from Jabodetabek, the greatest Jakarta. But kalau misalnya di luar itu, you can just send it with domestic or local shipping provider kayak JNE, GNT, Autopaxel, dan lain-lain. Dan insya Allah mungkin next year kita punya warehouse juga di Surabaya dan Bali atau di kota-kota besar lainnya biar warehouse-nya nggak cuma di Jakarta gitu ya. Karena kan diaspora kan banyak yang kampungnya di mana-mana ya. Insya Allah doain aja Pak Felix. Mungkin selanjutnya dari Pak Rizkon, bagaimana cara sebuah vendor Indonesia bisa masuk menjadi mitra masa bagasi agar produknya bisa dijual di aplikasi MB? Silahkan Mungkin Pak Bagas. aku boleh jawab ya, Pak Rizkon. Jadi sebelumnya kalau untuk menjadi sebagai mitra master bagasi sebenarnya kita sudah ada nih namanya MB Mitra. Mungkin bisa melalui utama saya dulu aja kali ya pakai bisa kontak saya. Nanti saya akan coba alihkan ke tim produk development kita nanti akan dicoba dikurasi Pak. Jadi kebetulan kalau untuk saat ini kita by form jadi nanti dari pihak Bapak ataupun tim yang lainnya jika tertarik ingin mencoba bergabung sebagai mitra penjualan untuk produknya di produk kita di aplikasi kita itu langsung bisa mendaftarkan form nanti dari tim kita bakal coba kurasi dan coba meeting perkenalan langsung dengan Bapak. Nah, kebetulan kalau untuk saat ini karena memang kita kan ada kurasi juga ya Pak ya. Lihat dari apakah ini produk sudah restriction atau apakah tidak prohibited untuk masuk ke beberapa negara ataupun malah tidak boleh keluar, itu nanti kita coba kurasi. Dan selain itu sebenarnya kita kalau untuk ditanya fee-nya berapa sih untuk masuk listingnya, untuk saat ini kita free. Jadi kalau ingin coba masuk sebagai master bagasi sebagai calon mitra kita itu free dan tinggal hanya Google Form-nya aja. Mungkin nanti aku sekalian taruh Google Form-nya di dalam Ya. chat kali ya, langsung. Ya. Ah, Mungkin mau nambahin Pak Bagas, jadi sebenarnya ada dua mitra master bagasi di dalam dan di luar negeri. Di dalam kita sebut namanya MB Mitra, which is local business actors kayak UMKM atau pemilik brand asli Indonesia, kita sebut MB Mitra. Dan yang kedua adalah MB Point. MB Point adalah mitra master bagasi yang mendistribusikan produk lokal di negara tujuan dengan sistem warehousing. Jadi ketika mereka bisa provide warehouse, kita bisa supply dua. Pertama, supply barangnya dari logistiknya kita kirim, kita kirimkan dari barangnya. Dan kedua adalah insya Allah kita berikan SaaS-nya atau software-nya. Jadi di mana MB Point ini kita berikan akses untuk mereka bisa membuat e-commerce-nya sendiri dengan white label. Misalnya di Mesir ada namanya Bagasmart atau Enzimart gitu, enzimart.com. Nah, itu kita kasih akses mereka untuk bisa membuat e-commerce-nya sendiri di sana dan mereka provide warehouse-nya nanti kita kirim supply itu. Tapi itu masih pada development ya. Paling sekarang itu biasanya teman-teman yang sudah punya usaha itu mereka masih dengan konvensional ya untuk jualannya diaspora atau PPI yang dari mulut ke mulut atau dari grup masih konvensional, tapi nanti kita berkomitmen untuk memberikan mereka akses SaaS ya, kita sebutnya software as a service, bisa membangun master bagasi di sana dengan nama mereka sendiri atau nama master bagasi itu kita kasih, kita terserah gitu. Nah, dari untuk MB Mitra sendiri kita sangat menyambut baik Pak Rizkon jika ada pelaku usaha yang memang kira-kira ingin melebarkan sayapnya di kancah global bisa langsung menghubungi kami di mana kami juga akan memberikan asistensi terkait nggak cuma regulasi tapi juga
mana ini penting karena itu juga bisa di adjust dengan ekspektasi para pelaku usaha ini karena kan nggak semua negara itu memiliki permintaan yang sama gitu ya, belum lagi regulasinya. Jadi misalnya kalau di Turki itu permintaannya fashion muslim yang misalnya berbau berwarna biru misalnya gitu. Jadi ada insight-insight yang memang kita bisa transfer ke pelaku UMKM untuk memfokuskan negara mana yang akan mereka penetrasi di awal begitu. Selanjutnya dari Bu Indah, apa bisa atau terima pengiriman sampel charcoal briquette? Nah, biasanya ada Bu yang kirim sampel-sampel ya, namun biasanya kalau untuk komoditi dia harus ada suratnya Bu, jadi surat pengantarnya. Mungkin itu juga langsung bisa ditanyakan ke sales kami ya. Silakan dihubungi nomor WhatsApp-nya, nanti dikirimkan biasanya apa requirement untuk kirim sampel tuh apa gitu untuk komoditi tadi ya. Kalau untuk barang-barang seperti makanan yang sudah ada izin atau sudah berkemasan baik itu tidak perlu dokumen-dokumen sih. Tapi kalau untuk komoditi biasanya akan ada dokumen yang harus dilampirkan gitu. Selanjutnya dari Bu Reina Tara izin bertanya, bagaimana aplikasi ini menangani perbedaan regulasi dan aturan pengiriman barang antar negara dan bagaimana dengan pengiriman sebaliknya dari Kairo ke Indonesia misalnya. Nah, ini menarik sekali Bu. Memang kita dulunya melakukan pengiriman pulang pergi gitu ya Bu ya, as a just tipper gitu kan. For a business wise, we go vice versa, taking all the goods from Indonesia and from Cairo from other country to Indonesia. But setelah kita membangun master bagasi, kita berkomitmen untuk berdiri di satu lini saja Bu. Jadi dari Indonesia keluar gitu. Sebenarnya bisa saja dari luar ke Indonesia, cuman itu akan bertabrakan dengan semangat Nusantara Wave tadi Bu. Jadi kalau Ibu mau kirim dari Kairo ke Indo, mungkin pas nanti aja saya ke Kairo pakai bagasi saya Bu. Itu ya personal bagasi saya. Bisa Bu, itu nanti hubungi aja saya. Tapi bukan master bagasinya ya Bu. Kalau master bagasi memang kita pengen nih karya Indonesia jejaki dunia. Jadi produk Indonesia aja Bu. Kalau saya bawa produk sana nanti tabrakan, semangatnya kurang menyala gitu. Nah, tadi yang pertama itu adalah perbedaan regulasi memang Bu. Jadi memang perbedaan regulasi ini dua mata pisau ya kalau saya bilang. Kalau memang kita harus jeli sekali karena begitu banyak negara yang regulasinya bahkan bukan cuma berbeda tapi ganti-ganti gitu. Jadi kadang ini boleh, kadang ini nggak boleh. Dan sebenarnya kita menangani itu dari pertama kali kita market test Bu. Jadi di 2021 itu master bagasi dari head logistiknya. Jadi kita ada divisi khusus yang menangani market watch peraturan di kantor kami itu namanya MB Logistik gitu ya. Kita sudah kalau dibilang kita sudah berdarah-darah lah Bu ya untuk mempelajari regulasi sampai kita bisa tembus 90 negara itu kan bukan sesuatu yang langsung ada gitu ya Bu ya, tapi kita juga mempelajari, ada juga kadang-kadang paket yang bermasalah dan lain-lain, nanti kita satu-satu berusaha menangani itu agar fair di sisi customer maupun di sisi kami gitu, dan di sisi custom clearance juga sebagai kita yang tunduk pada hukum gitu ya. Tapi insya Allah sekarang karena makin banyak pengiriman, berarti banyak juga pelajaran gitu ya, dan untuk menangani regulasinya kita sudah bersinergi dengan tim IT kita untuk langsung melakukan filtering untuk barang-barang yang boleh dan tidak boleh gitu. Dan sebenarnya tidak sekaku itu sih Bu ya. Biasanya teman-teman itu kalau ada barang yang abu-abu gitu ya untuk dikirim, biasanya mereka akan chat dulu customer service kita, ini boleh nggak ya? Karena akan ada jawaban begini Bu, oh ini boleh tapi kuantitinya segini, ini boleh tapi nggak boleh banyak-banyak, ini nggak boleh nggak boleh banget, atau nggak boleh sih tapi kalau dicampur boleh gitu. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang memang apa ya, kondisi-kondisi yang memang hanya bisa kita sampaikan melalui chat tadi. Makanya chat Masta ini, e-commerce Master Bagasi ini menghadirkan apa, ruang chat yang bisa menghubungkan langsung teman-teman untuk berdiskusi dengan logistik kita yang langsung berkenaan dengan regulasi terkini gitu ya tentunya. Nah, itu dia. Selanjutnya, Pak Hafiz, how long you have been in the market? Do you have clients in Indonesia and other countries? Okay, once again, maybe I can
say that our clients, our target market is only diaspora Indonesia or Indonesians living abroad. So clients in Indonesia is actually B2B, which is the UMKM or small medium enterprises that we help to list their products into our application. It's also, maybe we can say that it's a client, because we also say it is Master Bagasi Mitra, Master Bagasi client. Can I say? Okay, so in Indonesia, it's more to be a local business partner, and that we help to promote their products, their creation abroad, and other countries. We have our downloader is actually from 130 countries, but the delivery of parcels is 100, around 100 countries we have delivered. Maybe the other 30 countries is still thinking and wondering how to use the application, because this is actually the first Indonesian cross-border e-commerce, which is maybe somewhat unfamiliar for them. That's why we do this with the KBRI, with the help of embassy, to announce this happy news. Okay. And how long in the market? Maybe I can say in 2018, we are as a hand carry provider. So we as a person sell our baggage allowance to people who needs us to bring their goods. Maybe I can say we have been starting this business since 2018, but legally as a company, as PT Master Bagasi Indonesia, we create this in 2021. That's the time where we really do all this legally, because if we talk about Justip, is still we still do the smuggling things. But in 2021, all is legal using the air freight. But once again, it's very exciting that with the fact that our application is actually just 6 months old. We just launched the app 6 months old. So since 2021, we operate all by WhatsApp. So every customers reach us through WhatsApp, and we give the service by WhatsApp. Let's say someone in the UK text us and give us a very long list of products, and then our purchasing team will buy it from traditional market, from modern market, from online market, and everything is very conventional. And 6 months ago, we finally launched our app, and that's also our challenge to migrate the consumer, the clients, to use the application instead of WhatsApp. Because yes, of course, they firstly they have been feeling very comfortable using WhatsApp, where you can just send it right away to our customer service, and they will act like your personal assistants. That is very accessible and easy to access through WhatsApp. And then suddenly they need to download and do all the things in application. This is also our challenge, but now everything is clear. Every order is made by application only. Next is from Bu Meta Kirana. Is there a joining fee, or how much is fee per transaction? Is there any minimum for pickup service? All right. So okay, maybe I can answer in English. Actually, it's still free, Miss Meta Kirana. So actually, if there's anyone from the SMES, small medium enterprise Indonesia, that want to join us as a mitra to provide their product, go to the international. Actually, it's still zero currently, and we don't have it any transaction fee actually for the mitra right now. So it's basically it's clearly the price that you share, and the price that to give to the consumer is same actually, like that. And is there any minimum pickup service? Actually, it's only one. And also if we use the application, there's no minimum quantity
for purchase, but we have some kind of stock in our warehouse. So basically, if we have if the Mitra can stock up their product in our warehouse, it will be good since it will makes our preparation is more little bit faster. Okay, so maybe I want to add up from other uh, point of view. Because I'm not clear if Miss Meta here as a consumer or as a small medium enterprises owner. So Yeah. as a small medium enterprises owner, there is no joining fee at all. But yes, it's well, actually, it's not the joining fee at first. There is zero, and then the other time we will take the joining fee. No, actually, the joining fee is there's no joining fee. There's only the service that we can offer to small medium enterprises or the brand owner to make your brands or placement show up in the dashboard. It's like a placement fee. It's a placement fee. So joining fee, there's no joining fee. There's only placement fee, which can give you more, a higher or bigger exposure for you in the app. And there's no also fee per transaction. There's only the product price plus shipping fee. And there's also minimum pickup service as a customer. Usually we pick up the parcels above 10 until 20 kilograms. Around Jabodetabek, it's free pickup. So there's it's based on the kilograms of the products that we will pick up. Usually it's around 10 until 20 kilograms, depending on the distance. And next is from Sarah. Is it around Indonesia service? Yes, it's Indonesian service. So if you want to source goods from Indonesia, but make sure it's Indonesian's product, so we can provide it for you. Selanjutnya dari Pak Faizuriski, perihal bea cukai, apakah untuk barang pribadi atau barang yang di check out di Master Bagasi sudah include dengan payment selain shipping dan sebagainya? Oke, mungkin bisa ditambahkan kali ya, pembayaran di Master Bagasi itu mungkin bisa dibilang tadi kan dua. Oke, sekarang saya sebutnya 2+1 gitu ya. Jadi jika ada pembayaran di cukai itu bisa jadi +1. Tapi memang kalau untuk barang-barang yang tidak terlalu banyak gitu ya, karena parcelnya kan sedikit, biasanya cukai itu akan lewat aja gitu. Tapi kalau misalnya biasanya mungkin dia dari 30 kilo dan banyak sekali barang-barang yang terhitung terkena cukai, itu akan dikenakan cukai. Dan untuk pembayaran cukai memang belum termasuk, Pak. Mungkin aku juga sedikit menambahkan Pak Faizu Rizky. Jadi kebetulan untuk tadi 2+1 sebenarnya tergantung Pak. Jadi memang dua pasti. Tapi kalau +1 itu benar kata KNZ tergantung dari berat atau jumlah barang yang dibeli Pak. Mungkin kan beberapa negara kan sudah ada deminimisasi impor ya. Jadi tergantung dari jumlah yang dibatasi oleh negara tersebut itu dikenakan bea cukainya. Jadi kalau misal di bawah itu di customer tidak akan dikenakan biasanya. Tapi kalau misal lebih dari deminimisasi impor itu kemungkinan bakal akan kena sih Pak, tergantung dari custom datinya sebenarnya customnya. Mungkin itu sih. Mungkin kalau untuk yang lanjut pertanyaan dari Ibu Li, untuk berapa biaya pengiriman per 100 kilo untuk buah-buahan tropis ke Kairo Kak, seperti durian dan nangka. Mungkin sebelumnya mohon maaf Ibu Li, kalau untuk komoditi buah benar-benar buah itu sebenarnya, dan untuk 100 kilo kita tidak bisa sebenarnya, karena kan sebenarnya kalau untuk ekspor impor produk itu kan, kalau untuk buah-buahan itu kan terkena ada yang namanya karantina.
Dan itu sebenarnya itu sih Ibu, dan kebetulan kalau kita pun di apps itu lebih ke olahannya. Mungkin kalau untuk olahannya kita bisa untuk misalnya durian as in mungkin bisa dicek out juga di Master Bagasi apps ada snack durian dan lain-lain, wafer durian itu bisa. Tapi kalau untuk secara buahnya itu kita tidak bisa Ibu, karena kebetulan memang kan itu kan regulasi beda ya, beda ya. Kalau untuk produk hewani misalnya daging terutama dan buah-buahan terutama buah ya itu kan untuk ekspornya itu harus ada yang namanya karantina dari Kementerian Perhutanan terutama untuk ekspor, biar pas lagi di negara tujuan salah satu mungkin mungkin izin dikoreksi juga itu tidak terkontaminasi, takutnya dikhawatirkan setiap negara itu tuh ada perbedaan suhu dan lain akhirnya buat si buah-buahan lokal di sana atau binatang di sana tuh ada dampaknya, mungkin seperti itu sih Ibu Li. Kalau untuk Ah, buah-buahan kita tidak bisa ya. Ya, jadi lebih untuk ke makanan olahan gitu ya, mungkin keripik kering buah ya. atau buah memang yang kemasannya sudah langsung dimakan gitu ya. Mm-mm. Selanjutnya Bu Agnes, bisakah kirim frozen food seperti makanan khas Palembang Sumatera Selatan seperti empek-empek ke luar negeri? Bener Bu, banyak banget teman-teman yang rindu sama empek-empek dan kita kirim banyak empek-empek karena kan memang sebenarnya empek-empek itu bukan ke ikan ya, tapi dia lebih ke olahan yang seperti ini, yang olahan-olahan seperti ini kita bisa kirim. Nah, mungkin Bu Agnes punya usaha empek-empek bisa kita promosikan gitu ya. Biasanya UMKM itu kirim barangnya ke Master Bagasi ke studio kita gitu ya untuk kita bikinin konten. Nanti kontennya bisa juga dimiliki oleh Bu Agnes untuk brandingnya di misalnya di upload di Instagram, di TikTok itu terserah sama pemilik brand. Cuman kita akan bantu listing pertama dan kedua kita akan bantu brandingnya dengan membuat konten bersama talent kita di studio kita di Pejaten gitu. Banyak Bu yang kirim pempek, banyak banget. Selanjutnya Pak Faizu Rizky lagi, apakah Mas Bagasi mempunyai tempat drop point di luar negeri? Nah, ini dia Pak yang sedang kita usahakan. Memang kita tadi bikin namanya MB Point gitu ya. Harapannya MB Point ini kan memang sebenarnya pelaku usaha juga di sana yang mau berjualan secara retail produk-produk Indonesia. Nah, kemarin itu memang ada permintaan dari KBRI Canberra, dari atas perdagangan Canberra yang mempertemukan Master Bagasi dengan pelaku usaha. Memang mungkin permanent resident orang Indonesia yang sudah jadi permanent resident di Canberra untuk bersedia menjadi warehouse. Jadi kalau misalnya warehouse punya Master Bagasi sendiri belum ya Pak ya, tapi kita lebih mengedepankan ke kolaborasi. Karena banyak juga teman-teman di sana yang emang Kemudian bisa menyediakan warehouse-nya gitu. Uh, Drop point karena kan sebenarnya kita pengiriman langsung ke depan pintu rumah ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada kita kita sebenarnya tidak membutuhkan drop point kecuali itu untuk pengiriman yang menyasar ke shipping fee yang lebih yang sangat murah gitu, yang paling murah. Jadi keranjang bersama itu juga akan dikirimkan satu parcel ke satu alamat gitu. Oke, oke Bu Meta tadi sebagai SMI ya, silahkan Bu Meta mungkin bisa kirim dokumen dari produknya atau kirim produknya sekalian biar bisa kita brandingin ya di tim iya, studio kita. mungkin bisa langsung bisa klik link pendaftarannya juga, ataupun bisa menghubungi dari tim kita untuk bagian product Mm-mm. development atau untuk mitra partnya itu dengan KEK. Mm-mm. Nah, selanjutnya Pak Hafiz benar banget ya. I really agree with you, Mr. Hafiz, that That's right. it's very difficult unless you have an office in every location in Indonesia. That's also one of our future plan to make other warehouse in the biggest city in Indonesia, such as Bali, Surabaya. So yes, we will going there soon enough, inshallah. Yes, because we also understand that Indonesian diaspora is also from other not just from the greatest area of Jakarta, but also from other big city in Indonesia. Insya Allah Pak Hafiz. Selanjutnya Bu Siti, bagaimana caranya ekspor ke luar negeri? Tidak berat di ongkos, Kak. Jadi memang Bu Siti kita sekali lagi mengingatkan bahwa Master Bagasi membantu UMKM di ceruk pasar B2C. Pertama ya mungkin B2C ini lebih mahal iya secara shipping fee dibanding B2B, namun lebih mudah dan lebih mungkin untuk dimulai
dulu gitu dengan kemampuan UMKM yang mungkin belum menemukan buyer B2B-nya di sana. Dan sebenarnya bukan tidak mungkin kita UMKM yang berjualan di Master Bagasi ini untuk bertemu buyer B2B-nya, karena tadi kita akan ada Bentala Project yang datang ke KBRI mengadakan pameran dan lain-lain, mungkin business matching juga. Kita berharapnya memang dari aktivitas B2C yang sudah dijalankan oleh UMKM akan seiring berjalan waktu akan menemukan buyer B2B-nya. Dan jika sudah B2B, memang kita tidak tidak ada transaksi di Master Bagasi gitu ya. Mungkin kita akan kita akan menghubungkan teman-teman yang akan ke B2B nanti dengan stakeholder pemerintah di Indonesia yang menjadi mitra kita seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM gitu. Dan kalau perihal ongkos bisa dicek di aplikasi di fitur cek tarif ya, cek tarif. Ya, mungkin untuk tarifnya saat ini juga aku izin ya Bapak dan Ibu Iya, untuk ini share dia. di kolom Zoom chatnya juga untuk sebagai gambaran gitu ya. Jadi kebetulan memang untuk harganya itu bisa semakin menurun tergantung dari jumlah kuantiti atau kilogram dan serta mungkin bisa digunakan juga keranjang bersama itu. Mm-mm. Nah, ini pertanyaan menarik nih Pak Bagas dari Pak Reynal. Apakah aplikasi ini akan bersaing langsung dengan pelaku usaha bagasi atau Justiper yang sudah ada di setiap negara atau justru ingin berkolaborasi? Tentunya Pak, kita pasti inginnya merangkul gitu ya. Karena bagaimanapun dengan kita bisa merangkul teman-teman yang ada di industri ini pastinya akan lebih memperkuat bisnis dari masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana cara merangkulnya ini adalah yang sebenarnya menarik untuk kita diskusikan. Lagi pula Master Bagasi juga ini hanya salah satu produk dari ekosistem digital Master Bagasi, Pak. Jadi akan banyak bisnis-bisnis lain, unit-unit bisnis lain yang mungkin akan bisa kita kolaborasikan atau kita rangkul, bahkan kita sediakan teknologinya gitu ya. Tadi seperti MB Point, MB Mitra yang sedang kita bangun agar mereka bisa mengoperasikan dashboardnya masing-masing. Nah, untuk perkara Justiper sebenarnya Pak, yang paling memungkinkan skemanya adalah bagaimana sebenarnya gini ya, Justiper itu kan mungkin kita bisa pecah lagi sesuai dengan tujuan mereka. Ada juga as a student, mereka jual bagasinya as a Justiper bukan untuk keuntungan, mungkin bukan keuntungan bisnis, mungkin hanya untuk mendapatkan tiket yang murah gitu, karena mereka bisa mendapatkan margin dari bagasi yang mereka jual. Atau ada juga Justiper yang memang seperti kita dulu ya, kita sengaja keluar negeri gitu ya, keluar negeri bukan buat holiday lagi, tapi memang untuk mendapatkan keuntungan gitu. Makanya kita melakukannya itu vice versa, pulang pergi gitu. Nah, mungkin yang bisa diakomodir sama Master Bagasi adalah pengiriman barang dari Indonesia keluarnya. Biasanya ini student nih. Biasanya student ketika udah mau masuk dapat tiket mahal gitu ya, biar mereka misalnya tiketnya 10 juta. Tapi ketika bagasinya dijual ke Master Bagasi, mereka tidak perlu lagi pusing-pusing cari customer, kasih aja bagasinya ke Master Bagasi, kita isi dengan barang Indonesia, jadi mereka tinggal bayar biaya pesawatnya cuma 5 juta. Mungkin yang terlihat dari kami sejauh ini akan seperti itu. Tapi kalau untuk Justiper as someone who go vice versa back and forth gitu ya, mungkin dari barang dari luarnya kita tidak bisa provide, karena kita sekali lagi stand bahwa yang kita bawa adalah barang-barang Indonesia, produk Indonesia untuk menjajaki dunia tadi. Jadi mungkin tadi ya skemanya ketika ada student atau siapapun yang ingin keluar negeri namun mau mendapatkan harga yang lebih murah dan tidak masalah ketika bagasinya itu kita isi dengan barang Indonesia, bisa kirim aja kopernya ke warehouse kita. Iya. Yeah. Jadi emang kita pengen mencoba kan, kita kan memang pengen fulfill kebutuhan diaspora di luar negeri ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya memang kita aware kalau sudah ada Justip juga di sana, dan mungkin kita sebenarnya pengen mengajak nih kolaborasi dan mungkin bisa menambahkan nilai value dari mungkin kecepatan pengiriman, mungkin kita bisa coba adjust
ataupun bisa kita lebih enak gitu untuk biar nggak tektokan lagi gitu ibaratnya ya Kak Enzi ya, dibanding bolak-balik apa namanya harus bolak ke Indonesia lagi, balik lagi ke Mesir. Mungkin gitu dari situ kita bisa cut untuk waktunya langsung aja dari master bagasi, bisa langsung barangnya di uh, tempat Bapak dan Ibu, mungkin bisa didistribusikan lagi. Seperti itu sih kalau untuk skemanya. Mungkin itu bisa di open discuss juga nanti yang Ya, terbaik atau seperti tadi apa. ya, berarti reseller ya. Reseller. Harga resellernya. Ya, Harga asalkan resellernya produknya produk mungkin kita bisa, Indonesia. iya, Heeh. Bisa tetap mereka yang pergi, tapi kita isiin barangnya dari Indonesia keluar, atau mereka nggak pergi, cuman jadi reseller aja gitu ya. iya, Nah, ya sebenarnya bisa sangat-sangat didiskusikan. Jadi kan ini kan yang tertampil adalah harga-harga untuk B2C, di mana itu adalah hmm, consumer akhir ya, belum bukan harga-harga B2B tadi. Selanjutnya dari Bu Andini Prasetya. Salam kenal Bu Andin. Produknya teh rempah dan herb infusion. Wah, bagus banget nih pasti. Izin bertanya, saya ada rencana untuk kirim ke Filipina karena domisili saya di Kuningan, Jabar. Berarti kami harus kirim dulu ke Master Bagasi ke Jakarta dulu ya, by ekspedisi untuk bisa dikirim ke Filipina. Yes, betul banget. Betul banget Bu Andin. Jadi mungkin sebelum, kalau udah ada bayarnya silahkan dari Bu Andin atau orang Filipinnya gitu ya yang disuruh download aplikasi terus kirim check out produknya Bu Andin yang sudah di listing di aplikasi, atau Bu Andinnya juga as a seller bisa download dan kirim ke alamat di Filipina. Tapi kalau misalnya belum ada bayarnya, kita bisa bantuin juga untuk listing di aplikasi dan kita bikin kontennya ya. Memang produk-produk rempah dan herb infusion itu sebenarnya kekuatan kita banget ya Pak Bagas ya. Jadi kita sangat mendorong teman-teman yang punya produk-produk khas Indonesia, jangan mau apa ya, kita tuh pengen orang Indonesia, diaspora Indonesia nggak cuman check out Sariwangi aja gitu ya, tapi juga ada artisan-artisan herbs, artisan tea, artisan coffee, yang mana itu jadi warisan budaya kita juga gitu, yang punya added value, gak cuman teh. Mungkin tadi tehnya bisa menenangkan tidur atau apa gitu ya, dari teh-teh dari bunga, banyak sekali pastinya yang bisa kita showcase di aplikasi yang akan membuat menarik. Jadi benar Pak Bu Andi ini biasanya nanti kirim kalau kalau eh, apa kalau sebenarnya ada dua ya. Jadi kalau sudah listing mungkin nanti kita langsung beli ke Bu Andini. Misalnya Bu Andini kirimnya itu, mungkin Pak Bagas bisa kasih tahu yang sistem konsinyasi iya. ya, Jadi untuk kebetulan UMKM. kalau untuk UMKM ini kita mungkin ada tambahan sedikit ya. Jadi yang di listing ini kita bukan sistemnya itu bukan beli putus nanti dari UMKM kita beli, tapi kita lebih ke sistemnya konsinyasi. Jadi consignment. Jadi ketika sudah ada order atau ada yang check out, nanti kita coba kabarkan ke UMKM untuk produknya. Misalnya kalau belum di stocking di warehouse kita, itu kita akan request untuk dikirimkan. Nanti kita coba packing bersama barang-barang yang dibeli oleh user ini apa aja yang lain, di packing baru ke luar negeri. Mungkin kalau untuk yang lebih mempermudah dan lebih mempercepat waktu ya untuk pengiriman juga dari kitanya, itu kita sih prefer untuk melakukan consignment di stok. Mungkin seperti itu. Tapi untuk penanganan sendiri kita sudah ada juga untuk tim dari warehouse dan logistiknya yang sudah proper. Jadi kondisi jangan takut kalau untuk produknya kenapa-napa, karena kita untuk warehouse-nya sih udah clear sih Bapak dan Ibu untuk sejarah bersih dan lain-lain sesuai dengan standar seperti itu. Ya, jadi tadi ada dua ya. Pertama itu tim broadcast kita akan secara konvensional Ya, order ketika ada order di aplikasi, masuk. atau teman-teman untuk mempermudah dan menggiatkan kita untuk bikin konten, teman-teman punya produk, teman-teman bisa melakukan konsinyasi dengan master bagasi dengan stocking up ya, stock up di warehouse beberapa pieces. Nanti kita pembayarannya itu biasanya 1 bulan sekali. Jika ada order, kita bayar 1 bulan sekali ke UMKM tersebut. Dan biasanya teman-teman yang sudah melakukan stock up di warehouse Master Bagasi itu akan kita push penjualannya dengan branding di studio ya Pak ya. Ya. Next, is there a desire for Master Bagasi to become a large scale shipper? Oke. Okay, from Fortuna, of course, that's our hope
to be a large scale shipper. Okay, maybe if you refer to container shipping, yes, but it's not in our um, very near goal because we still have lots of things to do to broadcast this message to acquire the users of diaspora Indonesia. But yeah, it's actually in our company profile, it's stated as a third year goal from now on. So maybe it's in 2024. Yes. So yeah, that's our hope. Selanjutnya dari Bu Reina lagi, jika terjadi masalah dalam pengiriman atau penyitaan barang oleh otoritas, siapa yang bertanggung jawab platform atau pengguna dan apakah selama ini pernah terjadi? Oke. Jadi Bu Renal, jadi sebenarnya memang kita ini sangat-sangat akan ada konsultasi yang panjang biasanya ya untuk barang-barang yang memang sudah kita jadi gini, ketika ada barang yang memang abu-abu gitu ya, customer service kita akan selalu mengingatkan bahkan sebelum barang itu dikirim atau di check out oleh user. Jadi misalnya Bu, ini sebenarnya barang ini boleh tapi ibu belinya banyak banget gitu. Kalau banyak Ya, seperti ini, kuantitasnya seperti ini, dia biasanya akan dikenakan pajak atau biasanya tidak boleh masuk gitu ya. ya, Jadi akan ada konsultasi yang mendalam dari customer service kita di mana biasanya itu balik lagi ke keputusannya ke pembeli. Jadi biasanya user itu kadang-kadang ya kalau misalnya dia sudah biasa mengirim dan selamat-selamat aja, mereka akan ya udah nggak apa-apa, kirim aja gitu. Nah, kita sebagai apa ya pemberi service akan memberitahu apa sebaik mungkin sesuai porsi kita. Namun balik lagi biasanya teman-teman itu akan punya apa ya biasanya user itu yang sudah berpengalaman atau loyal customer itu akan eh, punya keputusan sendiri di mana kita hanya provide aja gitu loh, provide yang dia minta. Biasanya kalau dibilang pernah itu pernah. Tapi itu biasanya akan diselesaikan secara apa ya secara fair lah ya dari platform maupun dari user, tergantung dari histori bagaimana barang itu atau parcel itu dikirim gitu. Jadi tapi memang dari Master Bagasi akan selalu tuh apa berdasarkan regulasi dan experience kita kirim barang keluar sesuai dengan regulasi negaranya begitu. Kaos apa bisa Kak? Sangat-sangat bisa ya nah, untuk Vando Clothing. Kaos itu justru barang yang ini ya, les peraturan ya biasanya ya ya, kalau kecuali ke India ya. Memang ya, beda-beda ya. India agak sulit Kalau ya. India mungkin untuk melindungi mereka punya industri clothing yang Yes, tekstilnya terutama. banyak gitu ya. Jadinya justru untuk clothing masuk ke India nggak boleh, tapi Susah. untuk clothing untuk ke negara lain ya itu gampang banget gitu ya. Nah, jadi teman tadi Vando Clothing kalau ada produksi baju yang bisa listing di Master Bagasi silahkan. Kami sangat terbuka untuk itu. Siap Bu Andin, nanti kita bisa Ya, kolas untuk konsinyasi. Silahkan amin. hubungi Ya. Bu Eka ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini dia Nah, Bu Renal ya. Kenapa Mas Bagasi hanya fokus ekspor barang dari Indonesia ke luar negeri, melihat potensi yang sangat besar dalam pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia. Ya, bener banget Bu Renal ya, banyak sekali. Banyak, bahkan kita juga pelaku pengirim dari luar ke Indo dulunya ya, waktu kita masih as a just shipper, as a hand carry provider, we do it vice versa. Dan as a business wise it's a very big money, yes, but kita berkomitmen ketika kita sudah melakukan apa setelah menggeser Master Bagasi menjadi sebuah hal yang serius, justru kita melihat potensinya nih di sisi lainnya, sisi Bu. lain. Jadi adalah impact-nya kepada UMKM dan potensi kita untuk membuat yang tadi gerakan Nusantara Wave ya, untuk meningkatkan nasionalisme antara orang-orang Indonesia di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi ini sebenarnya lebih dari sekedar bisnis, Bu.
Kita pengen membuat tadi creating Nusantara Wave, Indonesian product for global market atau karya Indonesia jejaki dunia gitu Bu Renal. Kalau untuk dari luar negeri ke Indonesia itu pakai bagasi pribadi saya aja Bu. Nanti kalau saya ke Kairo ya Bu ya. Oke, itu pertanyaan terakhir Pak Syahran. Gimana nih? Kira-kira apakah sudah jelas dari Master Bagasi Pak? Iya, iya. Kayaknya menarik sekali ya. eh nggak sia-sialah di arrange pertemuannya ini. Ya, Ya jadi seru kira-kira Master. seperti itu. Mungkin kalau yang bukan dari kolom chat, dari masih ada waktu sedikit lagi ya. Oh boleh, Mungkin boleh. ya. Ada yang raise hand, Ingin mungkin langsung ada yang mau langsung apa ngobrol? namanya tanya jawab lisan. Kita persilakan dulu mungkin ya. Silakan. Ya. Pertama masih malu-malu dulu ini. Lagi ngitung-ngitung kalkulasi ini. Ini kalau saya lihat sih, kalau harganya lumayan tinggi juga ya untuk tujuan tujuan Kairo Kairo ya. ya. Iya, Artinya iya. kalau compare terhadap yang posisi Just Tip sekarang ya, apa namanya? Itu karena menggunakan apa? Menggunakan kayak forwarder, Betul, Pak. DHL. Iya. Oh, kayak gitu Iya, ya. jadi Soalnya Tapi kalau kebetulan yang memang pakai kayak gitu, ya karena kalau kayak kayak gitu gitu. tuh biasanya kadang fee just tip barang-barangnya tuh berapa, Pak? suka di sini tuh susah lah anunya apa Apanya? customnya tuh Customnya barang-barang ya. justru kalau misalnya pakai just tip misalnya bisa Lolos menggunakan ya, Pak ya. deliverynya itu mengkoordinir just tip tuh masih bisa lebih accessible Berapa, itu Pak, karena biasanya, Pak, mm-mm. 1 kilonya? Cuman berapa bapak-bapak ibu-ibu 180.000 kalau nggak salah ya. Ya, ya, ya. 180.000, ya, 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 ya. Iya, iya. Ya, Sekitar ya bisa segituan sih, lah Pak. ya. Satu Bisa sih, Pak. kilonya. Nah, karena bukan apanya kalau pakai DH ini pengalaman banyak ya. Makanya makanya just tip-nya tuh marak di Mesir. Karena kalau menggunakan yang formal seperti itu tuh cenderung di Susah. customnya tuh dan bukan apa namanya mau diurus merekanya tuh yang ini gitu loh, yang Yang lari, pokoknya. yang susah Oh, diurus. padahal kita mau ngurus nih, kita mau bayar. Cuman merekanya yang kayaknya mesti apa jadi susah gitulah kira-kira mungkin bisa berbagi pengalaman juga ya dari Iya. Bapak Ibu. Pak Amir silakan. Ya, makasih Pak Dak. Salam kenal Bu Enzi. Saya baru ikut Kenal, Pak. kali ini, Mas Bagas. Ini di antara peserta ini juga ada pelaku usaha, antara lain Mbak Monica tadi ya, masih ada nggak ya? Nah, kaitan dengan ini, eh, kita selama ini kalau ada pelaku-pelaku usaha dari Indonesia mau ngirim sampel, Hmm. memang kalau sampel bentuk barang, kita sarankan untuk lewat just tip. Ya, dalam 3 hari sudah nyampe ke alamat gitu ya. Tapi kalau dokumen, ya silakan aja dikirim lewat jasa-jasa lain yang formal, macam-macam karena antara lain Iya. DHL gitu kan. Nah, apakah ke depan ini Master Bagasi siap dengan hal-hal tersebut? Karena seperti yang disampaikan Pak Syahran tadi, itu dari zaman bahela Mesir ini ya sama juga sampai sampai sekarang terkait barang-barang. Gitu. Ya, Pak. Jadi barang-barang itu bisa nyampe 2-3 bulan. Pakai sea freight ya, Pak ya? Ya, Kayak laut. DHL antara lain katakanlah gitu ya. Malah ada dulu salah satu bapak kita di sini pas musim COVID terkena COVID temannya di Eropa ngirim obat hanya cuma segempal tangan obatnya itu. Lama ya, Pak? Tapi nyampe-nya beliau udah sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu. Nah, mungkin ini perlu Iya, iya. dianukan juga Iya, Master iya. Bagasi kaitan dengan cross border internasional ya. Ya. Perlu dipelajari Mungkin juga. izin Artinya kira-kira iya. bisa ngatasi hal seperti itu apa enggak gitu. Siapa Amir, terima kasih Oke, pertanyaannya. terima Mungkin kasih. aku bisa jawab dari ini apa ya. Jadi memang Master Bagasi saat ini mengakomodir ceruk pasar B2C itu pertama dengan menggunakan air freight. Air freight ini juga
mungkin bisa kita katakan kita punya exclusive partnership dengan partner kita seperti DHL, UPS, FedEx, Aramex, dan lain tergantung regionnya. Dan exclusive partnership ini membahas bukan hanya tentang ini apa ya, bukan hanya tentang moda transportasinya saja, tapi juga SLA. Jadi ada kita apa KPI juga buat mereka sebagai partner kita untuk durasi pengiriman. Maka dari itu kita bisa mencantumkan 4 sampai 7 hari sampai di depan rumah. Jadi insya Allah kalau untuk dari segi service faster, we are faster karena kita ada exclusive partnership yang mereka tentunya perlu penuhi. Lalu juga dari sisi pricing sebenarnya lagi-lagi apa ini pricing di aplikasi ini adalah pricing yang belum ada diskonnya dan belum juga applicable untuk B2B. Kalau misalnya ada warehouse di sana kita pasti kasih harga B2B yang mana nggak ada di website itu. Dan kalau bisa dipastikan juga karena eksklusif partnership tadi yang kita setelah jalankan dengan beberapa mitra kami, jika orang langsung datang ke DHL atau UPS secara mandiri tanpa lewat masalah bagasi, itu bisa dipastikan mereka dikenakan biaya yang lebih mahal, Pak, dibandingkan harga perorangan ataupun harga bersama yang kita tampilkan di aplikasi. Karena apa? Karena perjanjian kita ini berdasarkan slogan kita, Pak. Kita membawa produk UMKM keluar. Jadi ada harga di mana mereka memberikan kelonggaran gitu ya, karena tadi semangat kita untuk menyebarkan karya Indonesia jejaki dunia. Dan terkait custom, ini dia Pak yang memang terus kita pelajari, terus kita market watch gitu ya di MB Logistik kita, di divisi MB Logistik. Eh, Kalau untuk terkait custom memang akan mungkin bisa dirasakan sendiri ketika mereka melakukan konsultasi regulasi dengan sales kita lewat aplikasi di fitur Chatmasta. Jadi di sana kita akan memberikan arahan ya Pak ya, lebih ke arahan, oh begini Bu kalau misalnya mau kirim ini nanti kalau bisa Ibu tambahin makanannya atau tambahin campurin bajunya Bu gitu, campurin baju sama makanan, misalnya mau kirim boci gitu ya, tapi bocinya boci doang gitu satu jenis Bu, kira-kira ada yang mau ditambahin nggak Bu? Kayak misalnya bajunya atau ketinggalan, biar kita bisa mix it together, terus declare it as a consumer goods dengan, jadi ada trik-trik yang kita beri, bukan trik lah ya, saran-saran yang bisa diaplikasikan oleh user. Jadi sebenarnya memang customer service kita dengan user itu akan sangat dekat sekali Pak, untuk terkait parcel agar bisa sampai dengan selamat gitu. Tapi ke depannya memang kita nggak berhenti di sini apa, justru kita sangat bersyukur kita bisa komunikasi, kita mendengar pasar itu seperti apa, keinginannya seperti apa, menjadi catatan. Jadi poinnya Pak Amir juga, poin-poinnya dari teman-teman ketika Mas Bagasi punya rencana ini nggak, rencana itu nggak, itu inspirasi kita juga Pak. Nanti kita akan lihat terus peluang di pasar seperti apa, dan terus inovasi untuk bikin produk yang sebaik mungkin yang diminta oleh pasar gitu ya Pak Amir. Mungkin saat ini saya hanya bisa jawab seperti itu dulu ya Pak ya. Mungkin tidak menjawab semua. Perlu diuji coba Mbak Enzi. Betul Pak. Kirim We're just sesuatu getting gitu started. 1 kilo umpamanya ke Kairo, gimana prosesnya itu. Iya Pak, boleh tuh nanti kita Kirim kasih voucher gula ya, merah, voucher gula ya, merah. voucher Ramadan. 1 kilo, setengah kilo. Karena kita ini punya tantangan, para pelaku kita di sana UMKM khususnya itu banyak menanya, mau ngirim sampel ini ke sana gimana ya dan apa ya, nah, gitu. Kalau memang udah siap kita bisa promosikan Boleh lewat Pak, ini boleh. gitu kan. Nanti konsultasi ya sama Bagaimanapun sales juga ini kita. kan produk anak bangsa, ya kan? Iya Pak, Insya Allah. Ya. Ya nanti Terima kasih Pak. saya yang ini order ya, ini udah download, udah Oke, download siap. ya, Pak, jadi Waduh, susah. aduh. Udah nggak bisa kelihatan, ya udah download lah, Deg-degan saya Pak. udah ada. Nanti coba Coba ya Pak ya. nanti saya ceritakan hasilnya, apakah tadi seperti yang disampaikan bisa lebih cepat gitu ya. Ya worth it juga kalau misalnya, ya worth the price lah untuk ininya gitu. Mungkin ada yang mau bertanya langsung secara lisan, Bapak Ibu? Sepertinya Mr. Hafiz ada tambahan pertanyaan. Ada tambah lagi? Ya, Pak mungkin Syahran. bisa dijawab, Oh iya. Mbak. Ya, silakan. Oke.
Okay, so if the client have a goods, is it impossible use your shipping only? Okay, so Mr. Hafiz, because we have a commitment to distribute the nation's product to the global market, there's one requirement for people to use our Shipping. shipping service, Service. which is they also need to check out the Indonesian product from our etalase, from our apps, from our application, with a minimum purchase is 100,000 rupiah. So there's also Indonesian products that ship together with the goods that is entrusted to us. Yeah. So should the be, mission or is should be, still, yeah, the should be mission is Nushimin still, it only. just happened. Nushimin only. Okay. Nusantara Wave in across the world, Mister. Iya. Ya. Tapi mau nambahkan mungkin tadi Pak Amir soal tentang Master Bagasi as a business ya sebenarnya kita juga tidak serta-merta bilang bersaing dengan Justiper atau dengan Amazon dengan yang lain, tapi kita hanya memberikan pilihan ke pasar. Tentunya pasti pasar akan menentukan pilihannya gitu ya. If you need a faster, better, cheaper service, maybe teman-teman bisa menggunakan Master Bagasi. Tapi kalau misalnya mau mencari harga yang murah dan juga kebetulan ada teman yang mau ke luar negeri ya bisa juga pakai itu. Dan yang tadi tarik adalah bagaimana Master Bagasi bisa merangkul Justiper gitu ya. Mungkin tadi kita bisa berikan kita isi gitu barang-barang Indonesianya di koper teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman bisa dan kita bayar ke teman-teman gitu as a traveler gitu. Nah, itu yang bisa kita kolaborasikan mungkin. Jadi dibanding cari barangnya di luar, kan Master Bagasi sudah ada usernya di berbagai negara, di Mesir juga ada. Jadi kita bisa isiin gitu. Karena Iya, kan jadi kalau ya misalnya jadi kayak misalnya Justiper ini daripada nunggu-nunggu order satu-satu iya, satu udah mangkal aja. iya, Kayak kirim taksi kirim pangkalan di bagasi. hotel gitu. Ya kan, kayak taksi pangkalan di Iya, hotel. mangkal Nah, kalau bener, ada kalau mangkal poolnya. di mangkal di Master Bagasi udah pasti udah tinggal Udah pasti tujuan tinggal Kairo jalan. ada ini. Nggak usah packing-packing gitu Iya, kan. Nggak usah iya di tanggal packing-packing. segini. Iya, udah lebih maksudnya udah lebih terkonsolidasi gitu Iya, loh. Ya. Iya kan? nanti saya share kalender kali ya bisa diisi. Tinggal harganya aja, tinggal harganya Iya, yang di nah nanti mungkin tinggal setelah ini maksud saya seandainya mau akan adakan pertemuan antara Master Bagasi dengan para Justiper silakan saja tanpa kami. silakan. Itu nggak apa-apa, silakan di arrange. Ini mungkin udah kenal beberapa pelaku-pelakunya. Silakan saja misalnya dari para Justiper berkonsolidasi kemudian berkomunikasi dengan Master Bagasi karena peluangnya ceruknya kalau yang saya lihat adalah Justiper ini kan mendapat ordernya one by one kan, ada 1 kilo, nunggu lagi sampai berapa hari atau berapa lama, dapat lagi ada yang mau 2 kilo, ada lagi yang nah kalau ini semuanya melalui Master Bagasi aja, jadi semua yang mau ke Kairo melaluinya Master Bagasi, kemudian diantarnya tetap oleh Justiper yang biasa gitu, tetap oleh Justiper ini gitu. Nah tinggal masalah apa namanya mekanisme apanya ya pokoknya Distribusi lokal. iya pokoknya itu urusannya between the private sector lah gitu Iya, asik. gitu Betul, Pak. gitu mungkin ya kira-kira ya Bapak Iya. Ibu sekalian ya. Ada lagi mungkin dari Master Bagasi kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Sudah, Pak. Sudah Sudah cukup. dari kami, Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada juga pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya rasa yang di kolom chat udah banyak sekali dan sangat representatif. Ya, dari Mr. Hafiz juga mungkin. Kalau Mr. Hafiz itu ada di Jakarta, di Tangerang ya. Oh, Beliau. Iya. Kalau misalnya mau jalan-jalan ke Pejaten, nah deket lah itu. iya. Bisa. Please come to Ya, our ini office. ini Justiper juga kerjanya mondar mandir Kairo Jakarta. Wah, Kalau mantap. mumpung. Tapi kayaknya pas lagi Lebaran ini lebarannya mereka di Kairo semua ini. Iya, Ya, Pak. baik. Mungkin Terima kasih semuanya ya atas ya. Terima partisipasinya, kasih undangan teman-teman. kami, kehadirannya, atas perhatiannya.
Mudah-mudahan apa yang telah didiskusikan dapat memberikan pencerahan dan memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.